Halo guys, kembali lagi dengan gue Koro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Geiko Tsukisama sebelumnya atau part 16. Jadi yang belum menonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi sebelumnya salah satu kardinal yaitu Paloromo telah berhasil dikalahkan oleh Party Ark dan banyak orang di kota Sore yang melihat pertarungan mereka, termasuk raja dan para pengawalnya. Hampir sama seperti Karus yang dulu dikalahkan oleh Ark, Paloromo juga sangat menyombongkan kekuatannya dan merasa lebih baik dari ras lainnya. Padahal dia sendiri cuma makhluk undead yang diciptakan oleh Thanatos. Mungkin 7 kardinal semuanya punya sifat seperti itu dan merasa menjadi makhluk yang paling sempurna. Walaupun sejauh ini baru 3 yang sudah ditunjukkan yaitu Karos, Elin, dan Paloromo, dan 2 diantaranya sudah dilenyapkan oleh Ark. Tentu yang lainnya juga punya wujud asli monsternya masing-masing karena mereka semua diciptakan oleh Thanatos. Namun dengan mengamuknya Paloromo di tengah kota, raja dan para petinggi Nozen jadi tahu siapa dia sebenarnya dan siapa musuh utama Nozen selama ini. Tentunya lagi-lagi Nozen berutang banyak pada Party Ark dan untuk kesekian kalinya kota mereka kembali diselamatkan. Walaupun Party Ark melakukan semua itu juga bukan tanpa tujuan atau tidak cuma-cuma. Setelah pertarungan itu, pasukan Nozen kembali diperintahkan untuk melenyapkan para undead yang masih menyerang kota. Dan karena jumlah mereka saat itu sudah berkurang sangat banyak, kemungkinan pasukan Nozen sendiri sanggup melenyapkan mereka. Walaupun dilakukan dalam beberapa hari atau tidak memaksakan penyerangan seperti sebelumnya. Karena benteng bagian dalam juga masih berdiri kokoh, jadi mereka bisa menyerang dari benteng sembari mengatasi sebagian pasukan undead yang sudah berhasil masuk ke kota. Intinya pasukan Nozen sudah mampu untuk menangani sisanya walaupun pelan-pelan. Sedangkan Party Ark sendiri sedang membicarakan banyak hal bersama Raja Riel dan para petinggi Nozen lainnya. Tapi kita menuju ke tempat lain dulu guys, tepatnya salah satu kota di kerajaan Salma yaitu Brahni. Tapi ini timelinenya selang beberapa hari setelah Nozen berhasil mengatasi penyerangan undead. Jadi sebelumnya kan Raja Salma sudah mengirimkan perwakilan untuk pergi ke Saurea dan mencari tahu masalah apa yang sedang dialami oleh Nozen. Nah, saat itu sang perwakilan Salma sudah sampai di Saurea dan sudah mengirimkan pesan kembali ke Brahne menggunakan burung yang biasa mereka gunakan untuk mengantar pesan. Jadi di sini Raja Salma sudah mengetahui situasi di kerajaan Nozen dan tentu itu membuatnya langsung berpikir keras. Karena banyak hal yang baginya tidak masuk akal dan kenapa bisa ada pasukan undead dengan jumlah sebanyak itu. Apalagi hampir semua undead itu menggunakan armor dan senjata lengkap dengan kualitas yang sangat baik. Namun di saat dia sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba salah satu bawahannya datang menemuinya dengan sikap yang sangat panik. Dengan tergagap dia melaporkan kalau saat itu ibu kota kerajaan Salma yaitu Larissa sedang diserang oleh pasukan undead yang sangat banyak. Yaitu sekitar 200.000 yang bahkan jumlahnya jauh lebih banyak dari pasukan undead yang menyerang kota Saurea. Jadi ternyata Brahni itu bukan ibu kota Salma dan malahan terletak di bagian paling timur wilayah Salma. Cuma entah kenapa raja sering tinggal di tempat itu. Tentu di sini Raja Salma sulit untuk mempercayai laporan yang diberikan oleh bawahannya. Tapi kalau melihat situasi yang dialami oleh Nozen, hal itu sangat mungkin terjadi. Di sini banyak hal yang dipikirkan oleh raja dan bagaimana mengatasi semua itu. Tapi akhirnya dia mengambil keputusan yang sangat bijak, yaitu menarik mundur semua pasukannya dan mempertahankan Brahni sebagai benteng terakhir Salma. Karena baginya tidak mungkin untuk mempertahankan Larissa dari penyerangan undead sebanyak itu. Cuma dia sendiri juga kurang yakin apakah nantinya Brahni bisa bertahan dan apakah ini akan menjadi kehancuran bagi kerajaan Salma. Dia mulai bertanya-tanya bagaimana Nozen mengatasi penyerangan itu dan strategi apa yang mereka gunakan untuk mengalahkan ratusan ribu pasukan undead. Raja Salma sangat ingin mengetahuinya dan meminta informasi ataupun bantuan pada mereka. Namun jika Salma melakukan itu, pasti Nozen tidak akan memberikannya begitu saja dan mungkin ada harga mahal yang harus dibayar atau sebagai pertukaran. Soalnya dengan hancurnya Salma malah memberikan keuntungan bagi Nozen dan mereka bisa lebih mudah untuk mengambil alih semua wilayah Salma di masa depan. Ya, sangat wajar kalau sang raja berpikir seperti itu karena memang dua kerajaan itu tidak saling bersekutu. Tapi setelah berpikir kembali, bagi raja tidak ada rencana lain yang lebih baik selain meminta bantuan pada Salma dan mendapatkan informasi dari mereka. Soalnya mereka yang sudah terbukti mampu mengalahkan pasukan undead. Jadi Raja Salma memutuskan akan pergi ke Nozen bersama sebagian pasukannya dan melakukan negosiasi dengan Raja Separuh. Sedangkan asisten raja akan tetap ditinggal di Branhe dan untuk sementara dia diberikan kekuasaan sebagai sang raja. Atau semua pasukan Salma saat ini di bawah komandonya.
Karena begitu Raja Salma mendapatkan bantuan dari Nozan, dirinya akan langsung menuju ke medan pertempuran dan menahan pasukan undead supaya tidak sampai ke Brahni. Bahkan jika dirinya sampai terbunuh dan Brahni mampu bertahan, maka yang akan menjadi raja selanjutnya adalah asistennya sendiri. Jadi tergantung situasinya nanti, tapi rencana awalnya seperti itu. Lalu kita kembali ke tempat party guys. Saat itu di ruangan situasinya sangat tegang setelah Rial menjelaskan perjanjian yang dibuat dengan party Ark. Karena walaupun raja tidak keberatan, tapi sebagian bangsa lainnya masih kelihatan kurang setuju. Dan itu memang hal yang wajar, soalnya mereka sudah terdoktrin oleh ajaran gereja dan juga punya rasa takut pada kerajaan Helix. Sedangkan Ark sendiri seperti memberikan dua pilihan pada mereka, mau menyetujuinya atau menolaknya, dan kota Sorea bisa lenyap dalam sekejap. Intinya Ark memberikan ancaman secara tidak langsung dan memaksa mereka untuk setuju. Dan mereka paham kalau kekuatan Ark sanggup melenyapkan kota Sorea dalam sekejap. Makanya semua orang sampai ketakutan dan mau tidak mau menyetujui perjanjian yang sudah dibuat atas nama Putri Rial. Namun Raja akhirnya menceritakan kalau sebenarnya Nozan juga melarang perbudakan dalam bentuk apapun, tapi setelah kerajaan Helix mulai masuk, semuanya mulai berubah. Nozan tidak punya pilihan selain menuruti keinginan mereka dan tidak berani untuk menentangnya. Walaupun ternyata di balik semua itu, Raja diam-diam menyembunyikan banyak budak di kota Sorea dan juga melindungi mereka supaya tidak dibawa ke kerajaan Helix dan dijadikan bahan eksperimen oleh Thanatos. Ya, di sini setelah bertukar pikiran, mereka menyimpulkan kalau kemungkinan besar semua pasukan undead itu adalah para budak yang sudah diubah oleh kerajaan Helix. Karena jauh-jauh hari kerajaan Helix sudah membeli budak dari kerajaan lain dalam jumlah yang sangat banyak, termasuk di Revlon dan juga kerajaan Roden. Jadi sebenarnya bukan hanya ras beastman ataupun elf yang dijadikan undead oleh mereka, tapi juga semua budak termasuk manusia. Di tengah suasana tegang itu, Raja yang masih penasaran bertanya apakah Aryani dan Ark itu suami istri, karena nama belakang mereka itu sama. Aryani mendengar itu seketika langsung salting dan kehilangan muka sangarnya. Padahal dari tadi dia selalu mengatakan kalimat yang kasar dan memberikan intimidasi pada mereka. Namun Ark menjelaskan semuanya mengenai nama belakang yang digunakan oleh bangsa elf atau nama belakang yang sama bukan berarti suami istri, melainkan tinggal di desa yang sama. Ya, akhirnya suasana di ruangan itu menjadi lebih santai dan banyak hal yang mereka bicarakan. Dari mulai para kardinal dan kerajaan Helix, lalu kebenaran mengenai monster undead dan juga rencana untuk menyerahkan semua beastman dan juga elf di kerajaan Nozan. Tapi kedepannya tentu masih banyak masalah yang perlu diatasi oleh Nozan dan juga bersiap untuk menghadapi amukan dari kerajaan Helix selanjutnya. Karena pastinya mereka tidak akan tinggal diam. Rial yang ikut mendengarkan semua itu sempat mengajukan saran pada ayahnya, yaitu memutus hubungan dengan kerajaan Helix dan meminta bantuan pada sekutu Nozan yaitu kerajaan Roden. Namun Raja menjawab kalau segalanya tidak sesimpel itu, tapi dia sangat menghargai saran dari putri kesayangannya. Bahkan Raja sangat bangga pada Rial yang telah menemukan party Ark dan mengajak mereka untuk menyelamatkan kerajaan Nozan. Lalu sebagai langkah awal untuk memutus hubungan dengan kerajaan Helix, Raja berniat mengumpulkan semua petinggi gereja dan menginterogasi mereka, karena kemungkinan masih ada monster undead yang menyamar di antara mereka dan mungkin juga mengetahui rencana jahat Paluromo. Di sini Ark yang mendengar itu meminta Chome dan Aryani untuk ikut membantu, soalnya mereka bisa dengan mudah mengetahui monster undead yang sedang menyamar menjadi manusia. Walaupun awalnya Aryani enggan untuk membantu mereka dan malah mengatakan kenapa aku meminta aku melakukan hal yang tidak berguna seperti itu. Namun Raja yang mendengarnya juga tidak berani mengatakan apapun. Jadi ya setelah itu mereka membagi tugas masing-masing dan Ark sendiri berniat melenyapkan semua undead yang masih di dalam kota dan tentunya bersama teman kecilnya yaitu Ponta. Soalnya Ponta punya insting yang sangat tajam dan dia bisa merasakan aura jahat dari jarak yang sangat jauh. Jadi Ark bisa dengan mudah menemukan semua undead yang masih bersembunyi di tengah kota. Saat itu dia mulai mengelilingi kota menggunakan langkah dimensinya dan kurang dari 1 hari dia sudah melenyapkan semua undead di tengah kota Sorea. Sedangkan Aryani dan Chome juga sudah menyelesaikan tugas mereka dan begitu malam tiba mereka kembali berkumpul bersama Ark dan juga Ponta. Saat itu Ark bertanya bagaimana hasil interogasinya. Aryani bilang tidak ada monster undead satupun di antara petinggi gereja dan mereka semua adalah manusia. Cuma ada beberapa petinggi gereja yang dilaporkan sudah menghilang entah kemana. Mungkin mereka melarikan diri setelah mengetahui rencana Paluromo yang sudah terbongkar. Jadi tidak semua petinggi gereja itu mengetahui rencana jahat kerajaan Helix dan malah kebanyakan dari mereka benar-benar taat pada ajaran agama suci yang diciptakan oleh Thanatos. Dan tidak tahu apa-apa mengenai undead dan sebagainya. Di sini tiba-tiba Chome mengatakan berarti selama ini para undead yang kita bunuh adalah teman-teman beastmanku yang diculik oleh manusia. Tentu Aryani dan Ark yang mendengar itu bingung mau menjawab apa.
Karena memang besar kemungkinannya seperti itu, walaupun bukan hanya beastmen saja, tapi sebagian juga ada ras elf ataupun manusia. Soalnya tidak mungkin jika semuanya berasal dari ras beastmen, mengingat pasukan undead jumlahnya sangat banyak. Tapi mungkin yang paling banyak berasal dari ras beastmen, karena mereka lah yang paling sering mengalami perbudakan dan paling banyak diculik oleh manusia. Lalu di sini Ariana menjawab, jika kita membiarkan para undead berkeliaran, maka penderitaan mereka tidak akan pernah berakhir. Jadi lebih baik kita mengakhiri penderitaan mereka dan melenyapkan semua undead. Intinya Ariana meminta Chome untuk tidak usah merasa bersalah karena tindakannya sudah sangat tepat. Tak lama kemudian Zahar pun datang menemui mereka dan memberitahu kalau pihak istana sudah menyiapkan makan malam untuk mereka. Bahkan Zahar memohon supaya party Ark mau menerimanya karena jasa mereka sangat besar dan hanya sambutan seperti itu yang bisa diberikan oleh Nuzhan. Tentu party Ark juga tidak menolaknya dan mereka semua langsung menuju istana untuk menikmati makan malam yang sudah disediakan. Terutama Ponta yang begitu semangatnya setelah mendengar kata makanan. Sambil makan, Ark mengingat kembali perkataan Beloromo mengenai Paus yang katanya punya kekuatan sangat besar. Bahkan dialah yang sudah menciptakan 7 kardinal dan semua monster undead-nya. Ark berpikir kalau sang paus mungkin punya banyak skill yang sama dengan dirinya. Tapi apakah kekuatannya sangat gila dan apakah kita sanggup mengalahkan kerajaan Helik beserta semua pasukan tempur mereka? Entah kenapa Ark masih ragu mengenai hal itu, tapi jika dirinya melakukan pertarungan 1 vs 1 melawan paus, Ark yakin bisa menang. Karena dia masih punya banyak skill tingkat tinggi yang sejauh ini belum dia coba. Lalu setelah makan malam, mereka dipersilahkan untuk memasuki ruang harta seperti yang sudah dijanjikan oleh Riel dan ayahnya. Saat itu, Riel, Niena, dan Zahar juga akan menemani mereka memasuki ruang harta dan tentunya bersama beberapa penjaga istana. Riel mengatakan kalau kata ayahnya, selama ini hanya keluarga kerajaan yang pernah memasuki ruang harta dan belum pernah ada satupun orang luar yang diizinkan untuk masuk. Jadi party Ark adalah orang luar pertama yang diizinkan untuk memasukinya. Walaupun ya setelah Sasuke menyusup ke tempat itu, mungkin sebagian penjaga istana sudah memasuki ruang harta untuk mengecek semua barangnya ada yang hilang atau tidak. Selama melewati lorong menuju ruang harta, Ark begitu terkesan dengan penjagaan mereka yang sangat ketat. Dia jadi berpikir bagaimana Sasuke bisa masuk dan keluar tanpa tertangkap oleh mereka. Namun Chiyome yang mendengar itu menunjukkan sikap yang sombong karena memang semua ninja dari klan Jushin punya kemampuan menyusup yang sangat baik. Bahkan di saat berjalan biasa saja, langkah kaki Chiyome itu tidak kedengaran dan itu sudah jadi kebiasaannya. Saat itu mereka sudah sampai di ruang harta dan ternyata dalamnya bagi Ark cukup mengecewakan. Karena di ruangan itu tidak terlihat tumpukan harta yang sangat mewah, tapi semuanya tersimpan rapi di dalam kotak yang besar. Nah, di setiap kotak harta itu tertulis lengkap data dari benda yang disimpan di dalamnya dan mungkin kebanyakan sudah sangat kuno. Setelah mengeceknya cukup lama, mereka mulai curiga dengan kotak yang sudah kelihatan sangat kuno dan isinya juga kosong. Namun setelah melihat catatan dari kotak itu, memang benda yang tadinya disimpan sudah diberikan pada kerajaan Helik dan mungkin dulunya digunakan sebagai hadiah atas perjanjian baik mereka. Chiyome yang penasaran segera mengecek data dari harta itu dan ternyata benda yang disimpan tadinya adalah sebuah kristal. Atau lebih tepatnya kristal roh janji, salah satu peninggalan Hanzo atau benda yang selama ini Chiyome cari. Tapi Niena dan Zahar tidak tahu sejak kapan benda itu disimpan di kerajaan Nozhan dan dari mana mendapatkannya. Tapi kemungkinan itu sudah sangat lama atau dari masa sebelum ayah Riel menjadi raja. Setelah mengetahui hal itu, semuanya menjadi masuk akal. Jadi party Ark menyimpulkan kalau tujuan Sasuke adalah mencuri kristal roh, cuma saat itu dia belum tahu kalau benda itu sudah diberikan pada kerajaan Helik. Nah, begitu Sasuke mendapatkan informasi itu, dia langsung menyusup ke kerajaan Helik dan berniat mengambilnya. Namun di saat itu juga kerajaan Helik berhasil menangkap Sasuke dan menjadikannya makhluk undead. Di sini Niena yang mendengar pembicaraan mereka tiba-tiba mengeluarkan senjatanya dan menodongkannya pada Chiyome. Jadi sebelumnya Niena tidak tahu kalau sang penyusup itu adalah kerabat Chiyome atau Sasuke. Nah, tentu setelah tahu Niena langsung curiga pada Chiyome dan tidak akan membiarkannya begitu saja. Karena baginya menyusup ke ruang harta kerajaan adalah tindakan yang tidak bisa diampuni. Lalu dia bertanya dengan tegas pada Chiyome, apakah sang penyusup itu adalah temanmu? Chiyome pun menjawab jika iya, lalu apa yang akan kau lakukan? Di sini Chiyome langsung menatap Niena dengan tatapan yang sangat menakutkan. Bahkan aura kekuatannya sama ditingkatkan dan membuat suhu di ruangan itu langsung terasa sangat dingin. Tentu Niena mulai ketakutan dan tidak berani melakukan apapun. Sedangkan Riel dan Zahar juga mulai panik dan tidak tahu bagaimana menanggapi situasi itu. Lalu Chiyome bertanya lagi, apakah kau tahu dari mana kristal itu berasal dan kenapa bisa dimiliki oleh Nozhan? Dan apakah kau tahu kenapa orang-orang Kusama bersembunyi di tengah pegunungan? Dan apakah kau pernah berpikir berapa banyak dosa yang sudah ras manusia perbuat pada kaumku?
Bahkan kalian selalu menculik dan memperbudak mereka. Ya, di sini banyak hal yang dikatakan oleh Chome dan semua itu seperti luapan emosi yang selama ini dia pendam. Tapi semakin lama, auranya semakin menakutkan dan tentu Ark semakin khawatir karena bisa saja Chome akan membunuh Nia Nazar ataupun Riel. Jadi di sini Ark mulai menghentikan Chome dan juga meredam emosinya. Dan begitu Chome sadar kembali, dia langsung keluar dari ruangan dan menenangkan diri. Sedangkan Diana yang masih ketakutan dan bingung langsung tertunduk lesu. Tapi Riel dan Zahar segera meminta maaf pada Ark dan tentu itu membuat Niena semakin merasa bersalah. Karena bahkan Tuan Putri yang dia lindungi sampai harus menunduk dan meminta maaf atas kebodohan yang dirinya lakukan. Riel juga berjanji akan menghukum Niena nantinya. Tapi Ark menjelaskan sedikit pada mereka mengenai kristal roh dan kenapa Chome sampai semarah itu. Jadi gini guys, setiap klan Jishin kan punya kristal roh yang menyatu dengan tubuh mereka. Nah, untuk bisa mengambil kristal itu, maka harus membunuh sang pengguninya dulu. Jadi otomatis di masa lalu, Nozen melakukan perbuatan yang kejam pada klan Jishin untuk bisa mengambil kristal roh mereka dan menyimpannya di ruang harta. Walaupun ia masih banyak kemungkinan lain dan bisa saja Nozen membelinya dari pihak lain. Karena jumlah kristal roh itu ada 10, sedangkan anggota ninja klan Jishin ada 6, berarti masih ada 4 yang di luar tubuh mereka atau tidak menyatu dengan penggunanya. Tapi tetap saja benda itu sangat penting bagi klan Jishin dan sangat dirahasiakan. Makanya Chome sangat marah begitu tahu kalau Nozen punya satu di antaranya dan mungkin Chome menyimpulkan kalau Nozen telah membunuh salah satu kliennya di masa lalu. Tapi setelah mengetahui fakta itu, akhirnya Chome jadi tahu tujuan Sasuke menyusup ke ruang harta Nozen dan Chome juga semakin yakin kalau dirinya harus melenyapkan kerajaan Helix apapun yang terjadi. Apalagi di sana masih ada satu kristal roh yang memang selama ini dirinya cari. Setelah itu, party Ark kembali ke ruangan yang sudah disediakan oleh pihak istana. Cuma karena Chome masih kelihatan murung, jadi di malam itu Aryani sengaja tidur bersama Chome sambil mendengarkan isi hatinya. Sedangkan Ark sendiri memilih tidur di luar sambil memandangi bulan. Tentu Ark juga berpikir langkah apa yang akan diambil ke depannya dan apa yang diinginkan Chome saat ini. Mungkin dia semakin ingin balas dendam pada kerajaan Helix, tapi jika dia menginginkan itu, maka Ark juga siap untuk membantunya. Walaupun mungkin bukan hal yang mudah dan sebelum itu masih banyak urusan yang perlu diselesaikan. Terutama memindahkan para beastmen ke desa Chome atau ke desa baru mereka. Lalu di keesokan harinya, suasana di depan istana sudah sangat ramai dan dipenuhi oleh para beastmen. Mereka semua adalah mantan budak yang sengaja dikumpulkan oleh Raja Separuh dan siap untuk diserahkan pada party Ark. Namun di hari itu Raja juga akan membuat pengumuman besar dan juga memberitahukan banyak hal pada rakyatnya. Tentu kedepannya Raja juga akan membuat larangan keras tentang perbudakan dan perlahan menghilangkan pemikiran buruk manusia pada ras lainnya. Atau intinya mereka dianggap setara di kerajaan Nozen, mau itu beastmen, manusia ataupun elf. Saat itu Zahar lagi-lagi menemui party Ark dan kembali meminta maaf secara langsung pada Chome, walaupun Chome malah mengabaikannya. Karena dia sedang kegirangan melihat banyak kaumnya yang sedang berkumpul di tengah kota dan siap untuk menyambut mereka. Lalu Ark bertanya pada Zahar, lalu di mana Niena dan bagaimana keadaannya? Zahar memberitahu kalau semalaman Niena mendapatkan hukuman cambuk dari Putri Riel dan mungkin saat ini dia masih kelelahan. Zahar juga menceritakan kalau dirinya punya latar belakang yang sangat berbeda dengan Niena. Walaupun sama-sama pengawal pribadi sang putri. Jadi Zahar itu lahir di kalangan bawah sedangkan Niena putri seorang bangsawan. Makanya Zahar sangat memahami penderitaan orang lain karena dirinya pernah merasakan itu. Dulu saat masih kecil Zahar biasa bergaul dengan ras lain yang bukan manusia dan berteman baik dengan mereka. Dan itu terjadi sebelum ajaran Helix masuk ke Nozen dan mengubah semuanya. Jadi sebenarnya Zahar tidak punya kebencian apapun pada ras lain dan selalu menganggap mereka setara. Cuma kan selama ini dia selalu menjalankan tugas dari kerajaan dan tidak mungkin memaksakan perasaan pribadinya. Nah, dengan kedatangan party Ark yang sudah mengubah pandangan Nozen terhadap ras lain dan juga memberikan kebebasan pada mereka, Zahar merasa sangat senang dan juga sangat berterima kasih pada party Ark. Ya, setelah itu mereka bersiap untuk menghadiri momen penyerahan para beastmen dan juga menemani Raja Asparuh di depan istananya. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oh iya, ada saweria dari AR, bisa rek judul nggak bang? Kalau request judul novel buat dirangkum ceritanya sih mungkin nggak bisa sekarang. Soalnya sekali ngerangkum cerita novel pasti mau nggak mau harus dilanjutin. Sedangkan di bulan depan Animachi udah mulai tayang dan mungkin setiap minggunya gue bakalan bikin konten tentang anime itu. Apalagi gue juga pengen bahas satu judul anime lagi yang nantinya mau tayang juga yaitu Tensei Shitara Kendeshita. Tapi kalau sempat waktunya sih. Coba deh ntar lu DM gue aja, siapa tahu ceritanya menarik dan mungkin gue bisa buatin pembahasan singkatnya. Thank you Ar, dan sorry baru kebaca soalnya udah lama gak buka saweria.
Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kudu guys.